Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Romanatul Umero, salah satu mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan membawakan konten dakwah dengan tema Gen Z keren, hidup boleh ribet, tapi hati harus tetap hebat. Hari ini saya mau berbicara sedikit tentang generasi yang katanya paling capek, tapi juga paling kreatif, yaitu kita, Gen Z, generasi yang kalau ditanya kenapa diam, jawabannya bukan diam, lagi loading. Hidup ribet, banyak tugas, overthinking tiap malam, tapi kalau soal buat konten, tetap semangat. Ya, begitulah kita. Di tengah semua keribetan itu, Allah tetap kasih kita pelukan lewat ayat Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ustaz Hanan Attaqi pernah bilang, kalau Allah sayang sama kamu, jangan harap hidupmu mulus terus, karena Allah ingin hatimu kuat, bukan rapuh. Dan iya, itu benar. Kadang kita ngerasa capek, tapi di situ justru Allah sedang mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Kita ini generasi yang gampang sensitif, gampang sedih, gampang overthinking. Tapi justru itulah hati kita lembut, kita peduli, kita mikir, kita merasa, dan itu bukan kelemahan tapi keindahan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini bukan cuma untuk ustaz dan orang tua, tapi ini juga untuk kita yang masih belajar, masih berjuang, masih mencari jati diri. Kita tahu nggak sih, kita itu bisa bermanfaat meski lewat hal kecil. Contohnya, senyum yang tulus yang kita berikan ke saudara kita. Yang kedua, bisa dengan cara menahan diri dari ghibah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengibaratkan orang yang suka berghibah diumpamakan seperti memakan daging saudara kita yang telah mati. Bukankah itu hal yang menjijikkan? Bukankah itu hal yang tidak sewajarnya? Adapun hadis yang berbunyi, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ustaz Al-Hidayat juga pernah berkata, setiap langkah kecil menuju Allah itu dihitung, tidak ada yang sia-sia. Jadi, walaupun kita merasa belum sempurna, belum stabil, belum konsisten, Allah tetap lihat perjuangan kita. Teman-teman, hidup ini mungkin tidak selalu ramah kepada kita. Kadang terasa penuh tekanan, penuh tuntutan, penuh luka-luka kecil yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Tapi ingatlah, Allah tidak pernah membiarkan satu detik pun dari hidup kita tanpa pengawasan, tanpa perhatian, dan tanpa cinta. Setiap lelahmu Allah tahu, setiap kecewamu Allah dengar, dan setiap kegagalanmu Allah catat sebagai proses, bukan hukuman. Kalau kamu merasa tidak ada tempat pulang, ingatlah bahwa sujudmu adalah rumah paling nyaman. Kalau kamu merasa tidak ada yang mendengarkan, ingatlah bahwa Allah mendengarkan, bahkan saat hatimu bicara tanpa suara. Kalau kamu merasa tidak ada yang bangga padamu, ingatlah bahwa Allah bangga setiap kali kamu mencoba, meski pelan dan meski sedikit. Teman-teman, kita ini bukan generasi yang hilang arah, tapi kita adalah generasi yang sedang menemukan cahaya. Dan cahaya itu tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari hati yang terus mencoba, walau sering patah. Jadi, jangan keras pada dirimu sendiri. Kamu boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Kamu boleh menangis, tapi jangan putus harapan. Kamu boleh bingung, tapi jangan jauh dari Allah. Dan suatu saat nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan berkata pelan, terima kasih ya Allah,
ini jauh dari apa yang saya inginkan. Karena ternyata semua yang dulu membuatmu jatuh, sekarang membuatmu kuat. Semoga Allah menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan membuat kita menjadi generasi yang bukan hanya keren, tapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.